Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sri Siska Pratiwi, NIM 22431011 dengan program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filum moluska. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak, ada yang memiliki cangkang maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Selain merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah Arthropoda, saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis, ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Selain itu, moluska memiliki karakteristik atau ciri-ciri morfologi utama. Yang pertama, tubuh lunak. Tubuh moluska biasanya tidak memiliki tulang belakang dan terdiri dari 3 bagian utama, seperti kaki, massa visceral, dan mantel. Kedua, cangkang. Banyak moluska memiliki cangkang yang keras sebagai pelindung eksternal. Seperti yang diketahui, moluska adalah hewan yang bertubuh lunak, maka peran utama cangkang ini adalah melindungi tubuh mereka. Biasanya cangkang ini terbuat dari zat kapur dan disekresikan oleh mantel. Ketiga, kaki. Kaki ini digunakan untuk bergerak, menggali, atau berenang, tergantung pada jenis moluska. Yang keempat, massa visceral. Bagian tubuh ini berisi organ-organ vital seperti sistem pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Yang kelima, mantel. Mantel adalah lapisan jaringan yang menutupi tubuh lunak dan menghasilkan cangkang pada banyak spesies. Yang keenam, radula. Organ seperti lidah bergigi terdapat pada sebagian besar moluska dan digunakan untuk mencabik atau mengikis makanan. Yang ketujuh, insang atau paru-paru. Moluska akuatik bernapas melalui insang, sedangkan beberapa moluska darat memiliki paru-paru. Kedelapan, sistem pernapasan, sirkulasi, dan ekskresi, di mana sistem-sistem ini berkembang dengan baik dan memungkinkan moluska untuk berfungsi secara efisien. Selain 8 karakteristik morfologi yang saya sebutkan tadi, ternyata moluska memiliki berbagai macam atau variasi morfologi, di mana variasi ini adalah bentuk atau struktur tubuh antar individu suatu spesies atau kelompok. Morfologi moluska sangat beragam, dengan setiap kelas dan spesies memiliki ciri-ciri yang unik. Contohnya, gastropoda. Gastropoda ini memiliki tubuh yang menyerupai siput atau keong, dengan cangkang yang seringkali berbentuk spiral atau kerucut. Yang kedua, bivalvia, memiliki cangkang yang terdiri dari 2 bagian yang saling terhubung, seperti kerang atau tiram. Yang ketiga, cephalopoda, memiliki tubuh yang lebih kompleks, dengan kaki yang dimodifikasi menjadi tentakel dan kepala yang besar, seperti cumi-cumi atau gurita. Selain memiliki karakteristik maupun ciri-ciri morfologi serta variasi morfologi, ternyata moluska diklasifikasikan atau proses pengelompokan organisme berdasarkan ciri-ciri yang sama atau berbeda. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara organisme. Setiap kelas moluska memiliki karakteristik yang unik, seperti gastropoda, contoh siput dan slug, dengan ciri cangkang spiral dan kaki pipi. Biasanya gastropoda ini hidup
di darat, air tawar, maupun laut. Yang kedua, bivalvia, contoh kerang dan remis, memiliki ciri cangkang 2 bagian dan kaki pipi. Biasanya dia hidup di perairan air laut maupun air tawar. Yang ketiga, cephalopoda, contoh cumi-cumi, gurita, di mana memiliki ciri cangkang internal dan memiliki tentakel. Biasanya hidup di perairan air laut. Yang keempat, Polyplacopora, contoh chiton, memiliki ciri cangkang berlapis-lapis, di mana Polyplacopora ini hidup di perairan air laut. Kemudian Scapopoda, contoh tussel, memiliki ciri cangkang berbentuk gading dan hidup di perairan air laut. Dan yang terakhir yaitu Monoplacopora, contoh Neopolina, memiliki ciri cangkang tunggal. Biasanya Monoplacopora ini hidup di perairan air laut. Selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi atau sistem biologis yang memungkinkan organisme untuk menghasilkan keturunan baru. Moluska memiliki 3 cara reproduksi. Yang pertama, reproduksi secara seksual. Moluska dapat bereproduksi secara seksual dengan penjantan dan betina yang berbeda. Kedua, fertilisasi. Fertilisasi dapat terjadi secara internal atau eksternal, tergantung pada spesies. Yang ketiga, pembentukan larva. Setelah fertilisasi, embrio berkembang menjadi larva yang berenang bebas sebelum menetap dan berkembang menjadi individu dewasa. Setelah membahas sistem reproduksi pada moluska, selanjutnya kita beralih pada makanan atau zat-zat yang dikonsumsi oleh organisme dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan energinya. Yang pertama, herbivor. Beberapa moluska seperti seafood dan slug memakan tumbuhan alga. Yang kedua, karnivor. Banyak moluska seperti cumi-cumi dan gurita memakan hewan lain seperti krustasea dan ikan. Yang ketiga, filter feeder. Beberapa moluska seperti kerang dan remis memakan plankton dan partikel kecil lainnya dari air. Yang keempat, detritivore. Beberapa moluska seperti beberapa jenis seafood memakan detritus dan bahan organik lainnya. Ternyata moluska memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat secara ekonomi. Yang kedua, manfaat secara ekologi. Manfaat secara ekonomi, yaitu sebagai sumber makanan. Moluska seperti kerang, remis, dan cumi-cumi merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang baik dan memiliki rasa yang lezat. Kedua, industri perikanan. Moluska merupakan salah satu komoditas perikanan yang penting dengan nilai ekonomi yang besar. Yang ketiga, pariwisata. Moluska seperti kerang dan cumi-cumi dapat menjadi atraksi wisata seperti snorkeling dan diving. Keempat, sumber bahan baku. Moluska dapat digunakan sebagai sumber bahan baku untuk industri seperti kerajinan dan kosmetik. Selanjutnya, manfaat secara ekologi. Moluska memiliki peran pembersih lingkungan. Moluska dapat membantu membersihkan lingkungan dengan memakan detritus dan organisme lainnya. Yang kedua, indikator kualitas lingkungan. Moluska dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan karena sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Baiklah, itulah tadi materi terkait film Moluska yang telah saya jelaskan. Semoga dengan menonton dan menyimak video ini dapat membantu teman-teman di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.